ketika subuh tiba, ibu ini mengambil air wudhu, kemudian sholat. Selepas sholat, sisa air wudhu itu dia siramkan ke tempat tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, kali ini saya akan bercerita tentang seorang ibu yang membesarkan 3 orang putranya, dan ibu ini single parents. Hari-harinya dia lalui dengan penuh semangat, bekerja dan membesarkan anak-anaknya. Ketika masuk usia sekolah, anak-anaknya satu persatu diantar ke sekolah. Itu pun sekian tahun, ya, sehingga satu ketika masuk ke jenjang perguruan tinggi, satu persatu anaknya disalurkan sesuai bakat dan jurusan mereka dan di kampus, di universitas yang mereka inginkan. Kemudian sahabat sekalian, setelah anaknya ini selesai dari perguruan tinggi, maka mereka masuk ke dunia kerja. Pada satu masa, satu persatu dari 3 orang anaknya ini mulai menikah. Anak pertama menikah, anak kedua menikah, anak ketiga juga menikah. Maka satu ketika ibu ini ingin mengetes kebaikan anak dan menantunya. Pada malam yang sudah dia rencanakan, bertandanglah dia, ya, datanglah dia, bermalamlah dia di rumah anak pertama. Maka ketika subuh tiba, ibu ini mengambil air wudhu, kemudian sholat. Selepas sholat, sisa air wudhu itu dia siramkan ke tempat tidur. Ya, ini di rumah anak pertama. Di rumah anak pertama. Selepas sholat, sisa air wudhu tadi dia siramkan di tempat tidur. Kemudian dia panggil anak menantunya dan dia sampaikan, inilah penyakit orang yang sudah tua, kata dia. Ya, saya buang air di tempat tidur. Tiba-tiba saja teman-teman sekalian, muka anak menantunya berubah. Ya, memang tidak memperlihatkan marah kepada orang tuanya, tetapi muka mereka berubah. Seakan ya kelihatan tidak senangnya kepada ibunya karena ibunya itu buang air di tempat tidur. Maka ibunya ini melihat gelagat tersebut. Di malam yang lain, di waktu yang lain, ibu ini bermalam lagi di rumah anak kedua. Maka sama seperti tadi, ibu ini sholat subuh, kemudian selepas subuh sisa air wudhu dia siramkan ke tempat tidur, kemudian dia panggil anak menantu yang kedua. Ketika anak menantunya sampai di kamar, di ruang ibu ini, maka melihat hal tersebut, menantunya menyampaikan, ibu, kata dia, ini tempat tidur, nanti kami kedatangan tamu penting, maka tidurnya di kamar ini. Masa ibu buang air di sini? Masa ibu pipis di sini? Maka kelihatan ya kosakata kemarahan dia, ya, wajahnya berubah. Kemudian ibu ini meminta maaf kepada anaknya. Ya, anak menantunya ini menyampaikan, ibu harus mencuci spraynya, kemudian jemur sampai kering segera dan disetrika, dibersih, dirapikan, kemudian pakaikan lagi ke tempat tidur sehingga tidak kelihatan bahwa ada kejadian seperti ini pagi ini. Maka sahabat sekalian, ibu ini mengerti juga apa yang ya terjadi pada anaknya kedua ini atau pada menantunya juga, ya, kondisi mereka atau karakter mereka kelihatan dari kejadian tersebut. Kemudian di waktu yang lain, di malam yang berbeda, ibu ini bermalam di rumah anak yang ketiga. Ya, ini anak paling bungsu. Maka di malam yang ketiga dia bermalam di situ. Nah, sama seperti tadi, ibu ini tidur, kemudian waktu subuh dia melakukan sholat subuh, sisa air wudhu dia siramkan ke tempat tidur. Setelah itu dia panggil anak menantunya, dia sampaikan, inilah penyakit orang yang sudah tua, kata dia. Ibu mohon maaf sekali karena buang air di tempat tidur. Sahabat sekalian, kemudian menantunya menyampaikan, ibu, kata dia, berapa kali dulu ketika kami atau ketika suami saya masih kecil, berapa kali buang air di kain ibu. Maka ini tidak ada apa-apanya, tidak masalah ibu, ya. Maka segera saja anak menantunya mengambil spray, kemudian mencuci spray yang ya konon kata ibunya itu adalah buang air. Betul, buang air, tetapi bukan air pipis, tetapi air sisa wudhu. Karena ibu ini sebetulnya menguji apakah ingin tahu tepatnya bagaimana karakter sifat dari anak dan menantunya. Sahabat sekalian, nah satu ketika ibunya ini mengumpulkan 3 orang anaknya ini di rumah dia. Lalu pada satu momen, satu kesempatan di tengah pertemuan tersebut, ibunya mengeluarkan harta benda berharga, emas, berlian,
kata dia, ini harta benda berharga ini, emas, berlian ini akan saya serahkan kepada anak dan menantu saya nomor 3. Karena saya melihat sendiri karakter baiknya, sifat baiknya, dan saya, kata ibu itu, akan menghabiskan usia saya di rumah mereka. Nah, sahabat sekalian, inilah salah satu pelajaran penting bagi kita, apalagi ibu, ya, apalagi mertua kita, maka mesti kita hormati sebaik-baiknya, karena mereka adalah orang yang sebetulnya keberadaan kita di dunia ini melewati mereka. Teman-teman sekalian, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.